Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Agustian dengan NIM 076. Jadi, teman-teman, kali ini aku mau cerita sedikit tentang modul 7. Nah, soal Universal Design for Learning atau UDL dan aksesibilitas digital. Jadi, sekarang guru nggak cuma mikirin siapa yang jago aja dalam pelajaran, tapi gimana supaya semua siswa bisa belajar dengan cara mereka sendiri. Karena tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang lebih suka lihat, dengar, atau butuh alat tertentu. Karena kan ya tidak bisa disamakan. Mungkin ada yang difabel maybe. Dan nah, UDL itu kayak panduan buat guru supaya pelajaran yang dibuat bisa dinikmati. Semua orang dari awal tanpa ribet harus kasih bantuan khusus nantinya. Jadi siapapun pakai alat apapun bisa ikut pelajaran dengan asik. Nah, intinya ada 3 hal penting dalam UDL itu. Satu, cara supaya siswa tetap semangat. Kedua itu berbagai cara buat nyajiin materi. Bisa teks, suara, atau gambar. Terus siswa juga bisa nunjukin apa yang mereka paham dengan cara yang mereka suka, misal ngomong, nulis, atau merekam video. Contohnya tuh biar makin seru, siswa bisa pilih topik yang mereka suka atau kerja kelompok lewat online. Nah, itu dia cerita singkat soal UDL supaya belajar bisa lebih gampang dan seru buat semua. Makasih udah dengerin ya. Nah, UDL ini muncul sebagai solusi supaya guru bisa desain pelajaran yang bisa diikuti semua siswa dari awal tanpa harus tambah bantuan khusus di akhir. Jadi semua siswa, apapun kondisi dan alat yang mereka pakai bisa ikut belajar dengan maksimal. UDL sendiri konsepnya mirip dengan desain universal di arsitektur. Misalnya, RAM buat kursi roda yang bisa dipakai traveler, bawa koper, jadi prinsip yang sama diterapkan ke belajar supaya aksesnya mudah buat semua. Dalam sains otak, UDL ngajarin kita 3 bagian otak yang ngatur belajar. Yang pertama, efektif, yaitu kenapa kita belajar atau motivasi kita itu apa dalam pembelajaran. Yang kedua itu recognition, yaitu apa yang kita pelajari atau mengenali informasi. Yang ketiga adalah strategis, yaitu gimana kita belajar dan mengekspresikan apa yang kita tahu. Dari sini, UDL punya 3 prinsip utama. Yang pertama adalah multiple means of engagement, yang berarti guru perlu berbagai cara untuk bikin siswa semangat dan tertarik. Seperti kasih pilihan topik yang sesuai budaya atau minat mereka, terus supaya mereka merasa materi itu relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya siswa bisa pilih tema tulisan atau contoh yang dekat dengan pengalaman atau masa lalu mereka. Yang kedua itu multiple means of representation. Di sini guru harus sajikan materi dengan berbagai media, bisa teks, gambar, video, atau audio. Jadi siswa bisa pilih cara yang paling mudah mereka terima. Contohnya guru bisa kasih materi dengan slide bergambar atau rekaman suara supaya semuanya bisa ngerti lebih baik. Dan yang ketiga itu multiple means of action and expression. Siswa juga harus diberi berbagai cara untuk menunjukkan pemahaman mereka. Bisa berbicara, menulis, buat video, atau presentasi. Jadi nggak semua siswa harus solusi yang sama. Misalnya yang suka ngomong bisa presentasi lisan, yang suka nulis bisa buat esai. Selain itu kan buat bikin proses belajar makin seru dan efektif. Guru bisa gunakan kolaborasi online biar siswa bisa kerja kelompok dari jarak jauh. Ini juga membantu kita para siswa untuk belajar berinteraksi sosial dan berbagi ide dengan sesama. Nah, intinya dengan pakai UDL, proses belajar kita itu jadi lebih adil, menyenangkan untuk semua siswa nggak terkecuali.
Sekian dulu penjelasan singkat dari saya tentang modul 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.